Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, beberapa hari belakangan, ada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang keharaman mengucapkan salam lintas agama. Katanya ini toleransi yang berlebihan. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu salam lintas agama, kayak gini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, jadi salam seperti ini difatwakan oleh MUI haram hukumnya. Jadi kita sebagai orang muslim tidak boleh menggunakan salam seperti ini. Kenapa? Karena ini landasan argumen dari MUI. Karena salam, apalagi kita umat Islam menggunakan assalamualaikum, itu dia mengandung makna doa. Dan doa adalah ibadah. Ini jadi polemik. Dalam arti muncul pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita membahas sebuah agama, agama itu selalu memiliki dua sisi. Yang pertama, sisi eksklusif, atau dalam bahasa agama disebut al-inghilaq dalam bahasa Arab. Yang kedua, sisi inklusif. Inklusif itu adalah sisi al-infitah yang terbuka. Apa bedanya eksklusif dan inklusif dalam sebuah agama? Kalau sisi eksklusif, berarti ini adalah sisi dalam agama yang tidak boleh dilakukan kecuali oleh si pemeluk agama itu sendiri. Inklusif sebaliknya, dia boleh dikerjakan, boleh dilakukan, meskipun bukan pemeluk agamanya. Untuk sisi eksklusif, itu terkait dengan hal-hal dalam ruang lingkup akidah yang pertama. Yang kedua, dalam ruang lingkup ibadah. Jadi, dalam agama itu berisi keyakinan yang kita kenal sebagai akidah, berisi ritual ibadah. Nah ini, dua hal ini, akidah dan ibadah, dia masuk ke dalam sisi eksklusif dari sebuah agama. Itu artinya, yang berkaitan dengan akidah dan ibadah tidak boleh dikerjakan oleh orang yang bukan pemeluk agama itu sendiri. Ini berlaku untuk semua agama, tidak hanya Islam, tapi juga agama-agama yang lain. Nah, adapun sisi inklusif atau al-infitah, sisi terbuka, adalah sisi yang ruang lingkupnya adalah sosial. Sosial, kebudayaan, ini masuknya ranahnya inklusif atau al-infitah. Sehingga meskipun kita orang Islam misalnya, lalu kita pakai pakaian yang secara budaya itu adalah pakaian general, seperti yang saya pakai seperti ini. Orang non-muslim pun boleh pakai seperti ini, dan saya sebagai muslim pun boleh pakai seperti ini. Ini adalah sisi al-infitah. Dalam agama Islam, kita diminta untuk berpakaian, menutup aurat lebih tepatnya. Nah, apa jenis pakaiannya? Apakah kita harus pakai baju gamis, atau pakai batik, atau pakai apa? Ini yang masuk ranah infitah. Jadi silakan mau pakai baju gamis boleh, mau pakai baju batik boleh, mau pakai kaos boleh, mau pakai peci boleh, mau pakai topi boleh, mau pakai imamah boleh. Itu adalah ranah infitah. Nah, itu yang mesti kita bedakan. Berkaitan dengan ucapan salam, nah ini yang perlu kita pahami. Dalam Islam, ucapan assalamualaikum itu bukan sembarang ucapan sapaan. Melainkan dia adalah kalimat du'aiyah, kalimat yang mengandung doa. Dan doa, dalam hadis Rasulullah katakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah poin atau intisari daripada ibadah, atau jantungnya ibadah. Karena kalimat assalamualaikum adalah kalimat du'aiyah yang mengandung doa, dan doa adalah ibadah, maka
ucapan Assalamualaikum masuk ke dalam ranah eksklusif, al-inghilaq. Sehingga ucapan Assalamualaikum tidak boleh diucapkan kecuali dari orang Muslim kepada orang Muslim lagi. Dan ini diatur dalam agama kita. Bahkan, kalau ada non-Muslim ucapkan Assalamualaikum, kita nggak boleh jawab. Bukan hanya nggak wajib atau nggak sunnah, tapi justru haram kita jawab. Kalau mau jawab, cukup dengan wa'alaika. Itu yang diajarkan dalam Islam. Kenapa? Karena kalau kita ucapkan wa'alaikumussalam, seolah-olah kita mendoakan keselamatan buat dia, sementara kondisi dia ini nggak bisa selamat karena dia masih masih kafir. Kalau mau selamat, ya masuk Islam. Gimana? Jadi ada paradoks. Dia kondisinya kafir, tapi kita ucapkan Assalamualaikum. Di mana Assalamualaikum adalah kalimat yang mengandung doa, yang artinya semoga selamat untukmu. Ini paradoks. Makanya dalam hukum agama Islam, tidak boleh kalimat Assalamualaikum diucapkan kepada non-Muslim. Gitu. Atau non-Muslim yang mengucapkan, kita nggak boleh jawab. Itulah kenapa kalimat Assalamualaikum masuknya dalam ranah eksklusif, bukan ranah inklusif. Untuk teman-teman lebih mudah memahami perbedaan eksklusif dengan inklusif, saya akan kasih contoh. Misal, ini sangat mungkin terjadi. Misal, Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha itu jatuh bertepatan, berbarengan dengan Hari Raya Natal misalnya. Kalau Idul Fitri kan kita bergeser terus waktunya karena Idul Fitri itu tanggalannya tanggalan Hijriah, sedangkan Natalan itu tanggalnya Masehi. Jadi sangat mungkin terjadi jatuhnya Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal bertepatan di tanggal 25 Desember. Itu sangat mungkin. Kalau itu terjadi, lalu misalnya ada keputusan pemerintah untuk menggabung antara Idul Fitri dengan Natalan. Dibuatlah satu acara di Tanah Lapang misalnya. Jadi orang Muslim dan orang Nasrani kumpul di lapangan tersebut dari pagi. Yang Nasrani ikutan sholat dulu, sama seperti orang Muslim bareng ikutan sholat. Nanti orang Muslimnya agak siangan ikut kebaktian Natal. Boleh apa nggak boleh kayak begini? Nggak boleh. Karena sholat Idul Fitri itu eksklusif, itu ibadah. Dan kebaktian Natal itu pun ibadah bagi kalangan Nasrani. Maka kita nggak boleh bergabung di situ, nggak boleh mencampur di situ. Kecuali kalau dilakukan secara terpisah. Yang Muslim di masjid atau di lapangan melaksanakan Idul Fitri, yang Nasrani di gereja atau mungkin di tempat-tempat yang lain untuk kebaktiannya dipisah. Setelah itu ada acara makan-makan misalnya. Nah, makan-makannya ini inklusif, silakan aja. Boleh-boleh aja misalnya kita punya tetangga, dia non-Islam, lalu ada acara ibadah, ada acara hari raya di dalam agama dia, paginya dia ibadah, sorenya makan-makan. Kita diundang misalnya, datang aja nggak apa-apa makan-makan. Karena makan-makan itu bukan ritual ibadah. Itu maksudnya inklusif, dia sosial. Begitupun kita lebaran misalnya, untuk ketupatnya kita mau bagi kepada tetangga yang non-Muslim, boleh-boleh aja bagi ketupat. Non-Muslim boleh makan ketupat di hari raya Idul Fitri, boleh aja. Karena itu makan-makan, bukan ritual ibadah. Nah, gitu cara bedainnya antara sisi eksklusif dengan sisi inklusif. Salam, Assalamualaikum, masuk ke sisi eksklusif. Sehingga diatur oleh ajaran agama kita, tidak boleh salam diucapkan dari Muslim kepada non-Muslim, atau sebaliknya, non-Muslim kepada Muslim. Inilah yang menjadi landasan kenapa lahirnya fatwa haram hukumnya mencampur adukan salam lintas agama. Karena bagi agama Islam khususnya, kalimat Assalamualaikum itu bukan sekedar salam sapaan, tapi dia mengandung doa yang masuk kategori ibadah. Mungkin begitu juga, misalnya di agama lain, misalnya yang Om Swastiastu atau apa gitu tadi, itu mungkin adalah kalimat sapaan dia dan juga mengandung doa di keyakinan agama dia. Jadi dia nggak perlu ucapkan ke kita sebagai Muslim, yang non-Muslim tadi,
kita pun nggak perlu mengucapkan Assalamualaikum ke mereka. Nah, terus gimana? Kita kan tapi negaranya negara yang beragam agama. Ya udah kalau begitu jangan pakai salam agama, tapi pakai salam nasional aja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau kalau di daerah ya pakai bahasa daerah, silakan aja. Yang penting jangan pakai salam agama. Ini bagaimana kita memahami tentang fatwa MUI terkait haramnya mengucapkan salam lintas agama. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.